Kalau tadi dengan Dokter Wika menggunakan Gapura, Dokter. Dek, saya belum bikin. Saya nggak tahu saya bisa nama saya dimasukkan apa enggak ya. Nanti presensinya menyusul boleh nggak? Iya, tidak apa-apa, Dokter. Dari kami juga sudah mencatat setiap siswanya. Oke ya, oke. Nyusul ya. Nanti saya infokan kalau sudah saya open. Mungkin kalau nggak hari ini, besok ya. Saya bukanya. Nanti saya infokan. Saya atau habis kuliah ini ya, saya bikinkan presensi absensinya di Gapura. Nanti saya buka sampai nanti malam. Jadi tolong nanti di kalian absen nanti malam ya. Oke, Baik, Dok. saya share. Ini kali ya. Kelihatan nggak, Dek, yang saya share? Sudah terlihat, Dokter. Sudah. Yang saya share itu full ya, Dek ya? Kelihatan sudah share screen ya? Saya nggak Sudah, bilang. Dokter. Udah. Oke. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Dokter Dewi. Sepertinya kita belum pernah ketemu sebelumnya ya. Saya sedang studi lanjut ya sampai akhir tahun lalu. Ini baru aktif kembali. Jadi mungkin kita belum pernah tatap muka atau ketemu secara langsung. Hari ini yang akan kita pelajari adalah fisiologi terkait darah dan sistem imun. Jujur, waktu saya diminta kuliah ini sebenarnya agak bingung ya, karena kalau kalian cari-cari materinya, ini materi yang bisa sangat luas dan dalam, bisa satu textbook setebal ini membahas sistem imun saja, dan textbook lain setebal ini dia bisa bahas fisiologi darah aja gitu. Jadi ini cakupan yang sangat luas. Apa yang saya akan sampaikan di sini itu sebenarnya hanya pengantar general knowledge yang superficial aja. Ketika saya nggak tahu ini akan cukup untuk mengantarkan kalian mempelajari sesuatu yang lebih dalam atau tidak. Harapannya ketika ada yang dirasa kurang ya, kalian boleh silahkan untuk dicari tahu sendiri ya lebih dalamnya. Karena tentu kuliah dalam waktu kurang dari 2 jam, mungkin cuma 1,5 jaman ya, itu tidak akan cukup membahas semua aspek fisiologi, komponen-komponen darah yang sebegitu bermacam-macamnya, apalagi sampai mempelajari sistem imun secara detail itu at least hanya untuk basic imunologi setidaknya 2 SKS sendiri dibutuhkan. Sehingga apa yang kita bahas adalah sangat superficial. Ini disclaimer dulu biar kok nanti ketika dapat sesuatu yang baru di luar ini ya, di luar konteks yang saya sampaikan, itu dulu nggak diajarinnya itu. Ya memang kita bahas hanya general knowledge-nya aja, karena waktunya hanya 1,5 jam. Ya, saya nggak tahu nanti ada kuliah tersendiri atau tidak terkait dengan sistem ini ya. Mungkin ada ya kuliah tersendiri untuk mempelajari lebih dalam. Ini adalah basic knowledge-nya aja. Oke. Ini referensi sebagian besar yang dipakai dari sini. Tentu tidak terbatas ini. Kalau kalian ngerasa susah membaca textbook ini, nggak paham bacanya, boleh kalian ambil referensi lain yang lebih mudah untuk mengantarkan kalian memahaminya ya. Atau eh, saya suka tuh lihat-lihat video ya di YouTube yang gratisan aja. Banyak kok video-video tentang fisiologi yang diupload dan bisa kita akses secara bebas. Tergantung mana aja yang menurut kalian paling mudah ya. Yang berbahasa Inggris cenderung lebih banyak opsinya ya. Dan saya meyakini di generasi kalian itu tidak sama dengan generasi saya yang mana bahasa itu tidak lagi sebuah
keterbatasan ya. Anak saya yang masih SD saja, saya kadang bertanya, "Ini artinya apa sih? Bahasa Inggrisnya ini apa?" Gitu. Jadi saya rasa masalah bahasa buat kalian bukan lagi sebuah problem. Sehingga kalian boleh ngambil referensi dari mana aja yang menurut kalian, mudah untuk memahaminya. Ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, kita akan apa saja sih komponen utama darah. Saya rasa ini review aja karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Wike. Kemudian fungsinya terutama yang akan kita bahas. Kemudian terkait dengan fisiologinya eritrosit, leukosit, trombosit, dan juga sedikit pendahuluan tentang respon imun dalam tubuh kita. Ini adalah komponen darah kalau dilakukan sentrifuge ya, disentrifuge kemudian dia akan terbagi nih, yang bagian bawahnya itu berupa sel ya, terutama di sini adalah red blood cell, dia akan berada di paling bawah. Kemudian di tengah-tengah ini kita dapati white blood cell dan platelet, sel darah putih dan, trombosit ya. Kemudian kursor saya kelihatan nggak, Dek? Kelihatan ya? Kemudian yang atas itu adalah bagian plasmanya. Di plasma ini terlarut berbagai komponen ya, yang dilarutkan dalam darah. Kalau kita lihat secara total, ini plasmanya 55%, sedangkan selulernya dia sekitar 45%. Total darah itu menempati kurang dari 10% dari berat tubuh kita ya, jadi sekitar 8% kalau kalian baca di Sherwood atau di Guyton. Kemudian, komponen selulernya itu terdiri dari ini, sel-sel darah ya, yang nanti kita bahas satu persatu ya, sel darah merah atau kita sebut dengan eritrosit, kemudian sel darah putih kita sebut dengan leukosit, dan trombosit atau platelet. Trombosit atau platelet itu sebenarnya bukan sel ya, Dek, ya. Dia adalah, pecahan komponen dari sel ya, jadi bukan sel yang utuh. Beda dengan ini misalnya, dengan red blood cell ya, eritrosit. Ini meskipun dia nggak punya inti sel, dia adalah sebuah sel ya. Kemudian kalau komponen plasmanya, terutama ya dia cairan ya, air, berarti komponen utamanya air, 90%-nya air. Yang terlarut di situ, kalau di darah kita tersirkulasi, sebenarnya ini semua kan terlarut ya, ini karena ditaruh di sebuah tabung, disentrifugasi, sehingga dia akan terpisah berdasarkan masanya ya, berat jenisnya. Yang paling masanya paling besar ya, jatuh ke bagian paling level di paling bawah ya. Jadi plasma ini komponennya air, dia melarutkan sel-sel darah. Selain itu juga komponen lain yang didistribusikan melalui darah ya. Contohnya apa? Kita makan ya, makanan yang kita masuk dia terserap, dicerna, diserap nutrisinya di saluran cerna kita, di gastrointestinal tract kita. Nutrisinya kan terserap, terabsorpsi itu maksudnya kemana? Ke sirkulasi ya, untuk ke darah kita, untuk dibawa disirkulasikan ke bagian-bagian jaringan tubuh yang lain yang membutuhkan nutrisi tersebut. Begitu juga kita menghirup udara, mengambil oksigen dari luar, terjadilah difusi oksigen dari alveolus kita masuknya kemana? Ke sistem sirkulasi kita ya, masuknya ke dalam darah. Nah, itu semua ada terlarut di sini, gas ya. Dalam hal ini adalah oksigen, kemudian karbon dioksida ya, CO2, itu terlarut di situ. Kemudian nutrisi yang tadi saya sampaikan, nutrisi itu bisa glukosa, bisa asam amino, lemak ya, lipid, kemudian apa, dari makanan, vitamin ya, itu semua terlarut di fungsi dari plasma adalah melarutkan
Itu semua. Selain itu ada ion ya, ion ini yang menyebabkan, ada pH tertentu dalam tubuh kita. Ya, pengaturan pH itu berkaitan dengan kadar ion yang dia juga terlarut di sini. Kemudian berbagai protein, termasuk di dalamnya misalnya hormon ya, hormon yang dilepaskan gitu oleh tubuh oleh jaringan tertentu. Misal insulin nih dirilis, dia kan butuh dibawa ke hepar, kemudian dibawa ke otot ya, sehingga berfungsi di otot meskipun dia dirilisnya di tempat yang lain. Nah, ini fungsi dari plasma, dia melarutkan dan darah itu kan tersirkulasi ya, membawa ke sistem tubuh yang lainnya ya. Protein, ion, dan juga air. Ini fungsi ya yang tadi saya sampaikan. Air komponen utama plasma, dia media transportasi, kemudian juga konduktor panas tubuh, elektrolit, ada macam-macam ya. Kemudian fungsinya terkait dengan eksitabilitas membran ya. Ketika belajar potensial aksi ya, action potensial, depolarisasi, repolarisasi itu kan terjadinya karena keluar masuknya ion-ion ini ya. Yang itu juga dia didistribusikan melalui sirkulasi tubuh kita ya, lewat plasma. Kemudian protein, protein, komponen protein yang paling utama itu yang paling besar jumlahnya dominan itu adalah albumin ya, albumin. Yang mana komponen protein ini punya pengaruh yang besar terhadap tekanan osmotik dari cairan yang ada di plasma ya, cairan yang ada di pembuluh darah. Kalau kadar albumin turun, gambarannya seperti ini. Pasien yang mm, mengalami gizi buruk ya. Kalau kalian ingat, gizi buruk itu kan ada yang gambarannya perutnya buncit itu ya, ingat ya? Yang gambar sering muncul itu. Kenapa fenomena itu bisa terjadi? Karena pada pasien dengan gizi buruk, kemampuan untuk menghasilkan albumin dia akan turun ya. Kekurangan protein dia. Sehingga kadar albumin di sirkulasinya turun ya, ekstraseluler cairan, osmotiknya akan turun karena, albumin ini yang mempertahankan tekanan osmotik pada vaskuler. Dengan turunnya tekanan osmotik, tidak ada yang mempertahankan di situ ya, karena zat yang terlarut di sana turun, yang mana yang dominan adalah albumin, maka cairan itu akan bergeser ya dari yang tekanan osmotiknya tinggi ke yang lebih, dia akan masuk ke jaringan di luar ya, dari pindah dari vaskuler, dia masuk ke jaringan yang ada di luar vaskuler, yang itu menyebabkan terjadinya edem. Ini ya, jadi dia penting untuk menjaga tekanan osmotik vaskuler. Kemudian yang lain ya, yang lain selain albumin ada globulin yang mana dia adalah prekursor untuk antibodi ya. Kemudian ada fibrinogen yang mana dia prekursor untuk proses pembekuan darah ya. Nanti kita bahas sedikit tentang proses pembekuan darah. Jadi kalau protein-protein ini dibutuhkan, dia ada di sirkulasi darah kita, tersirkulasi, yang mana dilarutkan di plasma. Ini ya. Kemudian ada fungsi transportasi untuk hormon ya, kemudian gas, nutrisi, dan sisa-sisa metabolisme. Ini adalah gambaran dari hematokrit ya, hematokrit. Hematokrit itu persentase komponen seluler pada darah kita. Ya, ini darah, persentase selulernya, ini yang bawah tadi ya, yang seluler ya. Yang kuning ini adalah plasma.
Tadi normalnya sekitar 45%. 5% adalah cairan ya. Jadi, hematokrit itu persentase komponen seluler terhadap seluruh volume darah secara keseluruhan. Pada kondisi tertentu, persentase ini bisa berubah ya, dan ini bisa kita ukur, diambil darahnya dilihat. Itu yang kemudian akan membantu diagnostik. Contoh, oh kadar hematokritnya turun nih, artinya komponen selulernya turun. Yang mana komponen seluler ini paling besar itu kan terdiri atas sel darah merah ya, dibandingkan dengan leukosit dan trombosit yang hanya di lapisan tengah ini. Sehingga seringkali hematokrit yang turun ini salah satu penanda dari terjadinya anemia. Atau kondisi, kelainan yang lain adalah kebalikan dari anemia, polisitemia. Jumlah sel darah merahnya meningkat, eritrositnya meningkat, sehingga ketika kita ukur hematokritnya naik karena komponen selulernya yang naik. Kok macet ya? Ini ya, komponen selulernya yang naik. Nih. Suara saya putus-putus nggak, Dek? Tidak, Dok. Tidak, dokter. Tidak ya? Ini kursorku kok putus-putus ya? Iya. Kemudian ini contoh yang lain ketika dehidrasi. Dehidrasi itu tubuh kita kan kekurangan cairan ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya hematokritnya kesannya naik ya. Karena kan hematokrit tadi persentase seluler dari seluruh komponen darah ya. Sehingga selulernya naik nih kalau dibandingkan dengan seluruh komponen darahnya ya. Jadi naik jadi 70%. Tapi bukan karena polisitemia. Tapi karena dehidrasi, di mana yang terjadi adalah plasmanya memang kadarnya turun sehingga hematokritnya yang meningkat. Iya, ini penting kita pahami darah itu komponennya apa aja. Kemudian kalau kita lihat selnya, ini mungkin tadi sudah di Iya kan? Tahu kan? Saya curiga itu. coba deh di mute deh yang lain. Kayaknya ada yang kebocor suaranya. Oke ya. Apa aja sih komponen selulernya? Tadi saya rasa udah dibahas ya mungkin ya sama Bu Wika ya. Ini kayaknya histo masuk deh. Di hematopoiesis itu, hematopoiesis dari namanya adalah proses pembentukan ya, pembentukan dan maturasi dari sel-sel darah. Hemato kan darah ya, secara umum. Secara umum dia berasal dari satu pluripotensial stem cell ya, undifferentiated pluripotent stem cell yang kemudian terdiferensiasi menjadi myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Dari myeloid stem cell ini dia akan berdiferensiasi lagi menjadi megakariosit, granulosit prekursor, eritrosit prekursor, dan monosit prekursor. Dari megakariosit dia akan pecah ya menjadi platelet ya di sirkulasi. Kemudian granulosit prekursor pada akhirnya dia akan berdiferensiasi jadi granulosit yang mana ada 3 jenis sel yang berbeda di sini ya. Ada basofil, eosinofil, dan neutrofil dengan fungsi yang beragam. Kemudian dari eritrosit prekursor dia jadi eritrosit, jadi monosit prekursor dia jadi monosit. Yang kemudian di jaringan, ketika monosit pindah ke jaringan kita sebut dengan makrofag. Makrofag ini punya banyak nama tergantung jaringannya di mana ya. Contohnya sel Kupffer itu juga monosit ya. Kemudian yang lymphoid stem cell, tadi ada myeloid, ada yang lymphoid. Yang lymphoid ini dia akan berdiferensiasi menjadi limfosit. Limfosit ada beberapa jenis ya, terutama bagian yang secara garis besar dibagi jadi limfosit B dan limfosit T.
Kalau di histologi mungkin tadi dibahas ya step-step perubahannya secara seluler ya, berubah sampai terjadinya maturasi. Saya rasa mungkin nggak perlu diulang di kuliah ini ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan diferensiasi ini? Itu tergantung pada molekul stimulatornya, gitu. Setiap jenis sel darah dia memiliki environment dengan stimulus yang berbeda, yang spesifik, yang menyebabkan diferensiasinya ke arah yang berbeda ya. Ke arah granulosit, ke arah monosit, atau ke arah limfosit ya, itu butuh, stimulator yang berbeda, butuh, sitokin yang berbeda atau growth factor yang berbeda yang kemudian mengarahkan diferensiasi dari yang awalnya satu undifferentiated pluripotent stem cell ini. Dan itu yang menjaga, produksi itu sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan ke environment, berdasarkan dengan respon tubuh ketika dalam kondisi tertentu di mana, oh ini dibutuhkan limfosit dalam jumlah yang besar, ditandai dengan environment yang diperkaya dengan sitokin-sitokin yang merangsang terjadinya pembentukan limfosit ya, ke arah ini, maka tubuh akan memproduksi ya, limfosit dalam jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Ya, jadi sangat tergantung dengan kondisi microenvironment internal dalam tubuh kita merespon satu kondisi tertentu. Tuh ya. Yang pertama adalah komponen seluler tadi eritrosit ya. Fungsi utamanya, saya nggak bahas eritropoiesisnya ya, detail eritropoiesisnya ya, karena asumsi saya harusnya tadi udah dibahasnya di histologi ya. Kita bahas fungsi secara umum saja. Eritrosit ini fungsi utamanya yang saya yakin kalian semua juga sudah tahu adalah transport dari oksigen dan karbon dioksida. Jumlahnya ini merupakan komponen seluler dalam darah yang jumlahnya paling banyak ya. Pada laki-laki cenderung lebih banyak, karena memang secara general laki-laki punya massa tubuh yang lebih besar ya. Kemudian pada contoh bagaimana tubuh kita itu akan menghasilkan sel-sel darah ini sesuai dengan kebutuhan atau respon terhadap environment. Contoh yang paling mudah adalah orang-orang yang tinggal di daerah ketinggian ya. Di dataran yang lebih tinggi itu cenderung akan tubuhnya merespon dengan memproduksi eritropoiesis yang lebih banyak sehingga kadar eritrositnya cenderung lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tinggal di dataran rendah di mana ini terjadi karena perbedaan tekanan dari oksigen ya, merespon tubuh yang butuh oksigen di lingkungan dengan tekanan oksigen yang lebih rendah, maka untuk memprovide oksigen itu sampai meskipun, tekanannya lebih rendah adalah dengan, oh ya yang transportnya aja yang diperbanyak ya, eritrositnya cenderung lebih banyak karena untuk, adaptasi tubuh kita tinggal di lingkungan tersebut ya. Ini, sehingga, penting ya eritrosit ini terkait dengan, transport oksigen. Selain itu kalau kita lihat bentuknya ya, mungkin sudah dibahas tadi ya bentuknya, kita lihat ini adalah sel yang tidak memiliki inti sel. Sehingga terkait dengan fungsinya, tanpa adanya inti sel, itu bagian dalam intraseluler dari eritrosit ini cukup longgar, yang mana memungkinkan komponen hemoglobin untuk mentransport oksigen ataupun mentransport CO2 ya. Ini adalah gambaran dari hemoglobin ya. Hemoglobin itu tersusun dari dua komponen ya. Polypeptide chain ini ada alfa dan beta. Dua
rantai alfa, 2 rantai beta ya. Jadi satu hemoglobin tersusun atas 4 polipeptida. Masing-masing polipeptida dia akan berikatan dengan satu hem ya. Hem. Ini ya, yang gambarnya kuning ini kursorku tak gerakkan kok susah ya. Ini yang gambarnya kuning ini ya, kayak macet. Semoga suara saya nggak macet ya. Jadi yang gambar yang kuning ini yang pada akhirnya dia yang punya kemampuan untuk mengikat molekul oksigen. Sehingga satu hemoglobin ini dia tersusun atas 4 molekul, 4 rantai polipeptida dan 4 molekul 4 heme yang akhirnya bisa mengikat masing-masing satu ya molekul oksigen sehingga totalnya 4 molekul oksigen bisa dibawa nih diikat oleh hemoglobin. Bagaimana dengan afinitasnya? Afinitas oksigen dan CO2 terhadap hemoglobin itu berbeda ya, yang mana afinitasnya lebih tinggi terhadap CO2 dibandingkan dengan afinitas terhadap oksigen. Sehingga ketika kita menghirup udara ya, masuk di proses difusi, CO2 itu terdifusi, kemudian dia diikat oleh hemoglobin. Tapi ketika dia berada di lingkungan, di bawah, melalui sirkulasi pada jaringan, oksigen itu mudah terlepas ya. Karena perbedaan afinitas O2 dan CO2 yang mana lebih tinggi afinitasnya terhadap CO2, itu menyebabkan oksigen itu ketika hemoglobin itu nyampe di jaringan dengan dia membawa ikatan oksigen yang banyak di lingkungan di jaringan di lingkungan yang kadar CO2-nya lebih tinggi, oksigen ini akan lepas, kemudian CO2-nya akan berikatan. Dibawa lagi ke sistem respirasi kita, dia akan dihembuskan keluar ya CO2 ini. Dikeluarkan melalui sistem respirasi kita. Ini adalah eritrosit life cycle-nya. Kalau kita lihat di atas itu adalah proses eritropoiesis ya. Kursorku nggak bisa digerakkan deh. Ya, proses eritropoiesis dari tadi pluripotent sel yang undifferentiated sampai jadi myeloid stem cell, kemudian sampai dia menjadi eritrosit ya yang matur. Kemudian dilepaskan ke sirkulasi. Proses perubahan ini semua itu membutuhkan Fe ya, zat besi, kemudian vitamin B12, asam folat, dan juga satu hormon yang sangat penting untuk menginduksi atau merangsang terjadinya eritropoiesis ini, yaitu eritropoietin yang diproduksinya di ginjal. Sehingga pada kondisi pasien dengan kerusakan ginjal atau pasien dengan gagal ginjal, maka tidak hanya fungsi ginjal secara general sebagai fungsi ekskresi ya yang kita tahu itu yang akan terganggu, tapi salah satu fungsi yang terganggu adalah ini eritropoietin akan turun, maka rangsangan untuk terjadinya eritropoiesis turun. Dalam tubuh ketika kita ukur kadar eritrositnya akan cenderung rendah atau terjadinya anemia ya, karena ini komponen yang penting. Ini tadi ya, kalau kita lihat berapa sih usianya eritrosit? Eritrosit itu punya usia ya ketika dia sudah jadi eritrosit yang matur, kemudian dirilis di sirkulasi, dia bertahan di sirkulasi sampai 120 hari. Setelah itu dia akan didegenerasi ya. Didestruksinya di mana? Di spleen ya. Di spleen. Oke.
Apa sih komponen yang diperlukan untuk eritropoiesis? Tadi yang pertama saya sebutkan adalah butuh hormon eritropoietin ya, yang mana dia yang menginduksi terjadinya eritropoiesis. Hormon ini itu sangat peka dengan perubahan kadar oksigen. Ketika kadar oksigen itu turun, maka akan ada induksi untuk dirilis hormon eritropoietin ya. Nih, oleh mana? Oleh ginjal yang dia produksinya di ginjal, dirilis, kemudian dengan ini di sini yang digambarkan warna hijau-hijau ini ya. Kemudian dia akan menginduksi terjadinya produksi dan pematangan eee eee, eritrosit ya, atau kita sebut dengan eritropoiesis. Kemudian dia akan dirilis di sirkulasi. Ketika dirilis jumlahnya banyak, kemudian kadar oksigennya itu jadi tercukupi, maka dia akan relief, menurunkan menurunkan rangsangan untuk pelepasan eritropoietin lebih lanjut. Ini yang menjaga kadar sel darah merah itu nggak berlebihan, tapi cukup. Dengan adanya, kalau kurang dia dirangsang ya, distimulus dengan eritropoietin diproduksi lebih banyak. Tapi ketika sudah cukup, ya udah, nggak perlu diproduksi dalam jumlah yang besar. Oke, itu tadi belum ya? Ini terkait dengan tadi yang saya sampaikan ya, bahwa kadar oksigen itu dia berpengaruh terhadap produksi dari eritrosit atau eritropoiesis ya. Regulator utamanya adalah oksigenasinya cukup tidak gitu. Ketika oksigenasinya kurang, maka dia akan merangsang untuk terjadinya eritropoiesis lebih lanjut. Sebaliknya, ya kalau berlebihan dia akan sifatnya menginhibisi. Oke, kita masuk dari eritrosit ke trombosit atau platelet ya. Trombosit atau platelet. Trombosit itu dia bukan sel ya. Tadi di awal saya sampaikan dia adalah fragmen sel yang berasal dari satu sel yang ukurannya besar atau raksasa yang namanya mega ya atau megakariosit yang dia punya inti sel yang pluri ya. Kalau kita lihat banyak gitu. Bentukannya nggak ada gambarnya ya. Mungkin di awal tadi ya. Adanya di awal tadi ya. Kalau kita lihat dia disebut megakariosit karena ukurannya mungkin ada tadi ya sudah di kuliah yang sama Bu Wike ya. Mana ya gambarnya? Oh, nggak ada ya. Iya, nggak ada ya. Proses produksinya. Jadi dia adalah fragmen sel ya, Dek ya. Fragmen selnya. Jadi dari megakariosit yang besar, dia dilepaskan jadi kecil-kecil karena itu ukuran trombosit itu cukup kecil dibandingkan sel darah yang lain karena dia bukan sel yang utuh ya. Dia adalah fragmen dari sel. Yang selnya sebenarnya adalah megakaryositnya. Dari satu megakariosit ini dia dapat memproduksi 1000 trombosit dan stimulasi diferensiasi megakariosit di sumsum tulang sampai dia jadi melepaskan trombosit itu adalah kalau eritrosit tadi eritropoietin, kalau di sini adalah trombopoietin ya. Trombopoietin ini diproduksinya di liver. Dia diproduksi di liver. Sehingga pada pasien dengan kerusakan liver atau sirosis hepatis misalnya, maka salah satu tandanya adalah gangguan pembekuan darah ya, karena kita tahu fungsi utama, fungsi yang mungkin kalian semua sudah tahu bahwa platelet ini punya peran penting terkait dengan proses pembekuan darah. Ketika livernya rusak, trombopoietin ini
jumlahnya akan turun ya yang diproduksi karena kemampuan liver untuk memproduksinya akan turun ya, akan turun. Walaupun sebenarnya liver ini tidak hanya berperan menghasilkan trombopoietin ya terkait dengan proses pembekuan darah, tapi banyak faktor-faktor pembekuan yang lain yang juga diproduksi dan dirilisnya adalah di liver. Ini adalah gambaran dari peran platelet dalam proses blood coagulation ya, atau proses pembekuan darah. Jadi kalau kita lihat fungsi pentingnya terutama adalah untuk ini Dek, menutup lesi ya. Ini adalah gambaran dari pembuluh darah Dek. Yang kalian lihat ini pembuluh darah. Jadi di tengahnya ini kursorku kok susah banget digerakkan ya. Ini tengahnya ini adalah pembuluh darah ya, bagian tengah dari pembuluh darah ya. Jadi sel-sel darah akan lewat di sini ya. Kemudian yang hijau ini, yang pink ini ya. Ini adalah endotel ya. Endotel dari pembuluh darah. Ketika terjadi injury, ini di sini ada lesi ini, ada kerusakan dari dinding pembuluh darah, maka resiko yang terjadi adalah perdarahan ya, bleeding kan. Darah jadi kayak pipa, katakanlah pembuluh darah itu pipa, bocor nih, maka darah keluar dari pembuluh darah, dari vessels ya. Darahnya keluar. Lah, untuk mencegah perdarahan ini lebih lanjut, kemudian memperbaiki jaringan yang rusak ini, respon yang dilakukan oleh tubuh kita itu sebenarnya yang pertama bukan langsung platelet plak ya, pembentukan platelet, tapi respon pertama adalah biasanya vasokonstriksi ya. Vasokonstriksi dulu, sehingga karena pembuluh darah kan punya kemampuan vasokonstriksi ya, dengan adanya vasokonstriksi itu, lubang ini akan menciut gitu. Itu respon tercepat ya. Terus lubang yang kelihatan di sini nih, lubang ini kan lubang kemudian darahnya bisa keluar nih. Respon pertamanya sebenarnya vasokonstriksi. Sehingga, lubang yang besar kalau dia menciut kan lubangnya jadi lebih kecil. Perdarahannya harapannya berhenti ya. Tergantung besarnya lesi. Nah, peran dari platelet di sini atau trombosit itu adalah nutupin lubang ini ya. Dengan cara apa? Dia membentuk platelet plak. Dia membentuk plak yang berisi kumpulan dari platelet atau agregasi dari platelet ya. Ketika tidak ada lesi, si platelet ini ya dia tersirkulasi biasa di pembuluh darah kita, maka dia tidak teraktivasi deh. Bentuknya yang bulat-bulat nih. Yang bulat-bulat ini ya. Ini kursorku susah banget digerakkan nih. Yang bulat-bulat itu. Nah, biru bulat itu. Ketika dia terekspos oleh kolagen, yang mana kolagen ini adanya di lapisan yang di bawahnya ini, di lapisan di bawah endotel ya. Kalau ini intak, tidak ada lesi, ini kan ketutup endotel semua. Tidak ada exposure terhadap kolagen, tapi karena ada lesi, terjadi exposure terhadap kolagen, endotel yang platelet atau trombosit yang awalnya tidak aktif, dia berubah menjadi platelet yang aktif, yang bentuknya kayak bintang itu ya. Dia jadi platelet aktif, yang mana dia jadi mempunyai kemampuan untuk mensekresikan, melepaskan ini tromboksan A2 sama ADP. Yang dia akan semakin mengaktifkan platelet-platelet yang lain. Ya, dipanggil platelet-platelet yang lain jadi aktif, dia akan teragregasi, ngumpul jadi satu nih, nutupin lubangnya di sini ya. Ketutup nih. Tapi meskipun dia ketutup, dia ini nggak terlalu kokoh nih. Sehingga proses pembekuan darah ini tidak cukup sampai di sini saja. Ini hanya proses untuk nutupin dengan platelet plak saja ya. Kalau saja tidak ada injury, maka kalau kalian lihat di sisi yang kanan ya, ini
eh oh, nggak bisa geser sih. Ini ya. Ini adalah platelet yang tidak teraktivasi. Kenapa? Karena ini salah satunya adalah faktor dari normal endotelium itu, endotel yang normal, yang intak, dia merilis prostacyclin dan nitric oxide yang menyebabkan platelet itu tidak mudah teragregasi. Sehingga dia akan spesifik teragregasi di lokasi lesi saja, tidak di bagian yang tidak ada lesinya. Itu ya. Apakah cukup dengan platelet plak? Tadi saya katakan tidak ya. Plak ini, clotting ini itu kurang kokoh. Untuk dia jadi kokoh, dia itu gambarannya di ujung ini yang terakhir ini. Selain platelet, dia butuh fibrin ya. Fibrin mass ya. Dia butuh jaring-jaring fibrin sehingga platelet yang itu tuh nggak gampang lepas ya. Bagaimana bisa sampai terjadi fibrin mass sehingga beneran terjadi suatu bekuan darah di situ? Ini ada yang kita sebut dengan jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Bagaimana bekuan darah itu bisa terjadi ya. Yang tadinya ada lesi ini, kalian lihat lesi ini ada lesi dari kerusakan dari vessels atau pembuluh darah. Itu menyebabkan, yang tadinya faktor-faktor pembekuan itu tidak aktif, karena exposure dari kolagen, dia jadi aktif. Inaktif faktor 12 ya, faktor 12 yang tidak aktif, dia berubah jadi aktif, dan terjadilah kaskade pengaktifan faktor-faktor yang lain ya. Walaupun, yang dibutuhkan tidak hanya contoh ya, perubahan inaktif faktor 9 jadi aktif faktor 9, itu butuhnya nggak cuman ini aja ya, faktor 11 yang aktif, tapi juga ada dibutuhkan kalsium di sini gitu ya. Sehingga kalsium punya peran penting juga dalam proses, pembekuan darah. Kemudian di ujung ya, kalau kalian lihat di sini, trombin punya peran yang penting ya. Protrombin dia akan dirubah jadi trombin. Trombin yang aktif dia akan merubah fibrinogen menjadi fibrin ya. Kemudian fibrin ini merupakan jaring-jaring dari benang-benang fibrin ya yang akan menstabilkan clot. Yang terjebak di antara jaring-jaring fibrin ini selain platelet plak ya, tapi sebenarnya juga sel-sel darah yang teraktivasi lainnya di area itu dia juga akan terjebak ya. Termasuk makrofag ada di situ ya, kemudian limfosit ada di situ, neutrofil bisa aja di situ ya, sel darah eritrosit dia akan terjebak di situ, yang mana sel-sel darah ini nanti punya kaitannya dengan proses regenerasi ya, perbaikan recovery dari lubang yang tertutup ini. Itu kan akhirnya nggak hanya cukup ya udah ditempel, udah selesai kan tidak ya. Dia ditempel pakai plak, blood clotting, tapi setelah itu kan ada proses, recovery. Ketika terjadi recovery, maka plak yang sudah terbentuk tadi itu akan dihancurkan ya, terjadi fibrinolisis yang tidak akan kita bahas detail di sini ya. Kalau semua dibahas detail nggak cukup ya. Nanti, clot-nya akan hilang, jaringannya terjadi recovery secara sempurna, yang mana itu ada proses, perbaikan yang juga melibatkan sel-sel darah yang lain. Ini ya, ini gambaran terbentuknya bekuan darah. Yang kuning ini fibrinnya ya, fibrin mass-nya ya, jaring-jaring fibrin yang kemudian dia merangkap bekuan darah di situ, merangkap. Menjebak, mengikat ya, jaring-jaringnya itu mengikat, menyebabkan agregasinya itu lebih kokoh ya, terutama terkait dengan platelet ya, ataupun sebenarnya sel darah yang lain ya, ada yang terjebak di situ juga.
Oke ya, selanjutnya leukosit. Leukosit ini tipenya ada yang polimorfonuklear, granulosit, dan ada mononuklear agranulosit. Kita lihat dari apanya. Oh, ini sudah di histo ya, nggak saya kasih detail ya. Jadi ada neutrofil yang polimorfonuklear, ada neutrofil, eosinofil, basofil, yang mononuklear, ada monosit dan limfosit ya. Jadi, perbandingan leukosit dan eritrosit itu jauh ya. Kalau kita lihat tadi di tabung, itu kan kelihatan yang bagian bawah adalah eritrosit itu banyak banget, kemudian lapisan tengahnya yang merupakan leukosit itu sedikit sekali ya. Jadi perbandingannya 1:700 ya, kecil sekali sebenarnya white blood ini dibandingkan dengan eritrosit. Tapi meskipun jumlahnya sedikit, fungsinya sangat penting ya. Hal ini kenapa sih kok jumlahnya sedikit? Karena dia, di sirkulasi itu nggak lama ya, sirkulasi itu hanya tempat transit aja, dia akan dibawa ke jaringan di mana dia dibutuhkan. Terutama terkait dengan fungsinya dalam respon imun ya, yang mana respon imun itu tidak hanya terjadi di jaringan itu, di sirkulasi saja, justru terjadinya di, ekstravaskuler ya. Jadi dia akan mempunyai kemampuan migrasi ke jaringan dan bekerja di jaringan. Karena itu yang dihitung, yang bisa kita count, bisa kita evaluasi dan kita hitung di darah jumlahnya sedikit ya. Tidak seperti eritrosit yang memang dia tersirkulasi ya. Memang dia tersirkulasi saja, tapi contohnya misalnya makrofag ya, atau neutrofil ya, dia akan menuju ke area ke jaringan yang mana dia dibutuhkan dan bisa tinggal di jaringan tersebut dalam waktu yang lama. Di sirkulasi cuma transit saja ya. Karena itu di sirkulasi jumlahnya tidak banyak ya. Oke ya, kita bahas sedikit satu persatu. Yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil ya ini ya. Ya, ini. Histonya udah ya harusnya ya, nggak saya bahas. Neutrofil ini dia adalah first defender dalam kaitannya dengan invasi bakteri. Invasi dari bakteri. Neutrofil ini punya kemampuan fagositosis ya, terutama. Dia bisa memakan, memfagosit, menelan bakteri 2 sampai 10 bakteri di satu neutrofil ini ya. Dan kemampuan ini terutama terkait dengan patogen yang terlarut di sirkulasi, tapi dia juga punya kemampuan bermigrasi ke jaringan, sehingga dia juga bisa melakukan fagositosis di jaringan ya. Kenapa dia bisa memakan dan memfagosit ini, bakteri ya, karena dia punya kemampuan untuk memproduksi, apa ya istilahnya, oxidative burst ya, atau dia punya kemampuan memproduksi free radicals ya, free radicals. Kalau kita lihat di gambar ini ya, Dek, ya, ini yang dicontohkan ini adalah terkait dengan neutrophilic extracellular trap ya. Yang kuning atau oranye ya ini ya. Ini adalah gambaran dari neutrofil. Bagaimana neutrofil ini dia bisa mengenali bakteri atau patogen yang mana kalau yang digambar ini ya, si neutrofil ini teraktivasi karena dia mengenali platelet yang dia mempunyai TLR reseptor ini ya, yang berikatan dengan LPS. LPS ini komponen dari bakteri. Jadi dari sini kalian bisa tahu bahwa, oh ternyata platelet itu nggak cuma pembekuan darah saja fungsinya. Tidak ya. Platelet itu juga punya peran dalam hal imunitas ya. Dia punya kemampuan ini mengenali antigen ya. Dalam hal ini yang dicontohkan adalah LPS dari
bakteri karena dia punya reseptornya, dia bisa nangkap, kemudian mengaktifasi. Siapa ini namanya? Neutrofil ya, neutrofilnya diaktifasi. Bisa secara langsung oleh bakteri, bisa melalui ini pengenalan oleh platelet. Ketika dia teraktivasi, maka si neutrofil ini punya kemampuan untuk meningkatkan terjadinya menghasilkan kondisi peningkatan free radicals ya di dalam tubuh dalam neutrofil ini. Kenapa? Karena dia ini ya punya enzim yang kita sebut dengan kok nggak bisa kursornya digerakkan ya. Ini loh, Dek. Nah, ini loh. Ini ya, NADPH oksidase ya. Ini yang kemudian akan merubah NADPH menjadi NADP plus dan H plus ya, yang juga akan mengkatalis suatu proses pembentukan dari hidrogen peroksida ya, O2 yang ini meningkatkan free radicals yang sifatnya dia bisa membunuh bakteri ya. Kemudian di sisi lain ada proses yang kita sebut dengan etosis cell death pathway ya, di mana ketika dia teraktivasi oleh, oh ini dikenalkan dengan ini nih ada kondisi infeksi gitu, ada bakteri di luar, maka akan terjadi dekondensasi dari kromatin ya. Kromatin yang dia itu kan bergulung gitu ya, Dek, ya. Kalau kita ingat strukturnya dia bergulung gitu, dia akan jadi dekondensasi, kemudian sel death di sini yang terjadi dia melepaskan extracellular trap formation ya, yang ini komponen dari, kromatin yang dekondensasi itu lepas dari selnya, selnya mati, dia lepas, dan ketika dia lepas, kromatin ini dia memiliki berbagai granul protease, kemudian histon, peptida antimikroba yang sifatnya toksik ya, dia akan menyebabkan, mikroba yang terjebak di sini mati ya. Jadi kita sebut ini sebagai neutrophil extracellular trap untuk membunuh, infeksi dari mikroba ya atau bakteri. Iya, ini adalah contoh. Kalau kayak gini, oh kadar neutrofil turun dong. Nah, tapi dengan adanya stimulus ini, ini adalah akan dirilis nih mediator-mediator inflamasi yang lain ya, sitokin inflamasi yang lain yang akan merangsang untuk terjadinya hematopoiesis ke arah pembentukan neutrofil yang lebih banyak. Karena environment yang kaya dengan sitokin-sitokin ini, dia akan mengarahkan untuk, oh ini butuh neutrofil lebih banyak nih, maka kan di sumsum tulang dia diarahkan untuk terjadi pembentukan dari neutrofil lebih lanjut. Itu neutrofil ya. Dia terutama terkait kemampuan fagositosis dan kemampuan eliminasi bakteri. Selanjutnya ada eosinofil. Eosinofil ini peran dominannya itu terkait dengan melawan infeksi parasit ya. Parasit itu cenderung sesuatu yang besar yang nggak bisa difagositosis ya kan. Kalau bakteri kan kecil, lebih kecil daripada neutrofil, masih bisa dia dimakan ya. Ya, dimakan bisa. Tapi kalau kalau parasit misalnya cacing ya, contohnya yang infeksi cacing, tubuh kita apakah berespon? Sistem imun kita berespon ya. Salah satu yang punya peran penting terkait respon sistem imun terhadap parasit itu adalah eosinofil. Bagaimana caranya? Itu ada di gambar itu ya. Walaupun kalau ada cacing atau ada parasit, yang merespon tidak hanya eosinofil ya, tapi sel yang lain juga dia akan merespon. Eosinofil itu merespon karena
adanya ketika tubuh terjadi infeksi parasit, IgE itu akan dirilis dalam jumlah yang banyak ya. Dengan adanya IgE, dia akan menempeli di mast cell sehingga, akan ada respon ya, dia juga akan nempel di di mana ini, Dek? Di parasitnya ya, di parasitnya. Nah, ini yang kemudian akan menyebabkan eosinofil itu mengenali ya, melewat perantara IgE. Wah, ada infeksi dari parasit nih. Kemudian responnya berupa apa? Eosinofil ini dia mengandung major basic protein ya, atau kalau disingkat biasanya MBP dan juga ECP ya, eosinophil cationic peptide. Dia akan merilis MBP dan ECP ini yang kemudian dia akan mendegradasi membrannya dari parasit. Dia nggak bisa dimakan karena ukurannya besar, tapi dia akan didegradasi membrannya dengan pelepasan dari major basic protein ini sama eosinophil cationic peptide. Yang dia tujuannya untuk menyerang si infeksi parasitnya ya. Itu. Kemudian basofil. Kalau eosinofil ini terkait dominannya infeksi parasit ya. Kalau basofil ini terkait lebih ke arah alergik ya. Alergik. Di sini digambarkan ya bahwa sama halnya kayak tadi eosinofil itu dia berperan terkait dengan ini. Mana tadi gambarnya? Dia kan terkait dengan ini ada kondisi di mana IgE itu kadarnya tinggi, eosinofil itu akan teraktivasi ya. Nah, basofil ini dia ada yang IgE dependent, ada yang IgE independent ya. Nah, dia biasanya teraktivasi juga dalam kondisi yang IgE-nya tinggi ya, terutama terkait dengan reaksi alergi ya. Itu yang IgE dependent ya. Karakteristik dari basofil, dia punya kalau tadi karakteristiknya dia punya MBP ya sama ECP ya. Kalau ini dia karakteristiknya punya granul-granul yang berisi histamin dan heparin ya. Ini yang digambarkan di sini. Degranulation di sini artinya rilis dari histamin dan heparin. Dapat diaktifasi oleh ikatan antigen dan IgE maupun ikatan antar interleukin pada reseptornya. Jadi ketika ada IgE yang nempel ya, IgE yang membawa antigen kemudian nempel di reseptornya basofil, dia akan mengaktifasi si basofil, kemudian basofil akan melakukan degranulasi dengan melepaskan histamin dan heparin. Ini dalam proses alergi ya. Jadi contohnya adalah biduren ya, tahu ya biduren ya, atau urtikaria. Saat itu kita biasanya kasih obat apa? Antihistamin. Kenapa? Karena proses ini, ini dalam kondisi di mana histamin itu dilepaskan dalam jumlah yang banyak sehingga terapinya diberikan antihistamin. Atau ada sebenarnya proses aktivasi dari basofil yang tidak melalui aktivasi oleh IgE ya, tapi dia sifatnya IgE independen. Biasanya terkait dengan kondisi tingginya kadar sitokin tertentu ya. Kalau yang digambar ini digambarkan adanya aktivasi dari interleukin 18, interleukin 3, atau interleukin 33. Dia punya reseptor terhadap interleukin-interleukin ini yang kemudian menyebabkan aktivasi dan efeknya adalah bukan histamin ya yang dirilis, tapi adalah sekresi dari beberapa sitokin. Contoh kasusnya pada orang misalnya kondisi esofagitis eosinofilik ya. Ini contohnya. Nah, jadi basofil ini berkaitan erat dengan reaksi-reaksi alergi ya, Dek. Biasanya kita akan dapati kadar basofilnya tinggi. Contohnya
Itu tadi biduran itu ya, urtikaria. Kemudian asma ya, asma bronkiale, dermatitis ya, atopic dermatitis, kemudian rinitis alergi. Yang seperti itu ya, respon alergi ya, dia akan mengalami peningkatan basofil. Oke, lanjut yang komponen sel darah yang lain adalah monosit ya. Monosit ini ketika dia di sirkulasi darah ya. Tapi monosit itu di sirkulasi darah, kebanyakan sebagian besar dia akan masuk ke jaringan yang di jaringan kita sebut namanya jadi makrofag ya. Itu proses pembentukannya dari tadi pluripotent stem cell jadi monoplas, monosit sampai dia masuk ke jaringan dia jadi makrofag. Makrofag ini ada bentuk yang dorman ya, dia bentuk inaktif di jaringan pun tidak selalu aktif ya. Ketika tidak ada apa-apa dia bentuk inaktif. Ketika dibutuhkan dia bentuk aktifnya akan meningkat. Atau activated makrofag. Tadi saya sempat jelaskan, dia adanya banyaknya justru di jaringan, bukan di sirkulasi. Dan dinamai sesuai dengan jaringannya. Kalau kita potong tuh jaringan, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, ada komponen makrofag di sana. Tergantung jaringannya di mana, itu bisanya dinamai dengan nama yang berbeda. Contoh ya, kalau di central nervous system, di sistem saraf pusat kita ketemukan di otak misalnya, maka kita sebut, oh ini mikroglia gitu. Tapi asal muasalnya sama dari sini. Dia dari monosit yang kemudian migrasi masuk ke jaringan otak, dia tinggal di sana. Ketika kita lihat, oh ini kita sebut dengan mikroglia ya. Atau di liver ada Kupffer cells. Di alveolus ya ada makrofag ya, alveolar makrofag. Atau kalau di tulang, monosit ini, makrofag ini kita sebut dengan osteoklas. Makrofag ini punya kemampuan fagositosis seperti neutrofil tadi ya, tapi kemampuan fagositosisnya itu jauh lebih besar ya. Ada yang disebut dengan opsonisasi ya, kemampuan fagositosis yang dirangsang oleh stimulus yang lebih fagositosis 1, dia akan merangsang fagositosis yang jauh lebih besar ya. Jadi kemampuan fagositosisnya lebih hebat dibandingkan neutrofil ya. Kemudian dia punya peran juga sebagai antigen presenting cell ya. Antigen presenting cell itu gini, dia misalnya ada bakteri nih ya, dia makan tuh bakteri, kemudian didegradasi si bakterinya, diambil tuh si antigennya ya, antigennya dipresentasikan ya, dikenalkan ke sel pertahanan tubuh yang lain ya, yang tersering adalah limfosit. Kemudian mengaktifasi nih limfosit. Itu kita sebut dengan proses antigen presenting cell ya. Contohnya ini ya di sini. Kalau kita lihat, ini adalah proses bagaimana fagositosis itu terjadi ya. Bakteria binding to the endocytic receptor, dia nempel di reseptornya ya. Ini bakteri nempel di reseptor dari makrofag, kemudian dia akan menyebabkan cekungan engulfment ini. Cekung dia masuk di dalam, kemudian terbentuklah fagosom, dia berdifusi dengan lisosom jadi fagulisosom, didegradasi. Nah, hasil degradasinya itu dia bisa dipresentasikan ya, dipresentasikan atau bakteri yang hancur di luar, komponen dari bakteri itu ditangkap nih, nempel dia di reseptor yang bisa mengenali si komponen bakteri yang kemudian menimbulkan respon berupa produksi dari sitokin-sitokin inflamasi. Dia akan merilis sitokin-sitokin inflamasi yang memanggil makrofag yang lain, kemudian mengaktifkan makrofag yang lain, sehingga makrofag yang lain punya kemampuan fagositosis yang meningkat beberapa kali lipat karena proses ini.
Ya, ini tadi sama ya, ini proses dia di dalam ya, setelah dia di engulfment, dia masuk ke jadi vakuum, terdifusi dengan lisosom, terjadilah vakulisosom. Di dalam sini, bagaimana sih, apa sih yang terjadi di sini ya, yang kita sebut dengan vakusitic vakuol, bagaimana proses ini bisa menghancurkan si bakteri, karena ada sama ya sebenarnya sebuah ledakan, oksidatif ya, stres oksidatif yang besar yang kemudian menghancurkan si bakteri bakteri tersebut. Kalau kita lihat sama prosesnya seperti tadi ya, di sini dia punya aktif oksidase ya, yang merubah tadi NADPH jadi NADP+ ini ya, yang mana menjadikan oksigen menjadi, eee, ini ya, O2 minus ini ya, satu kondisi di mana dia menjadi radikal bebas ya, free radicals. Dia berubah jadi H2O2 yang kemudian punya, kemampuan dirubah menjadi, hidroksil peroksida ya. Dia bisa dirubah oleh, Fe ya, atau dirubah lagi menjadi, OCl ini ya, dengan MPO ya. Nah, ini punya kemampuan sebagai free radikal ya, yang kemudian bisa menghancurkan satu, bakteri karena, terjadinya satu proses, ledakan oksidatif ya, proses stres oksidatif yang terjadi di dalam makrofag. Oke ya, itu tadi makrofag ya. Kita lanjut ke limfosit. Limfosit ini terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Limfosit B itu maturnya dia di susun tulang ya, sama kayak sel-sel yang tadi yang kita bahas. Kemudian dia menuju sirkulasi, kemudian menuju ke organ perifer. Beda dengan limfosit T yang dia maturnya dari sumsum tulang sebelum matur dia dibawa di kelenjar timus ya, mengalami maturasi berupa pengenalan self antigen. Itu terjadinya di timus ya. Di kelenjar timus limfosit T ini, dia membedakan yang mana sih yang bagian diri kita atau self antigen atau yang mana yang bukan non self ya. Yang mana yang itu antigen asing atau dari luar ya. Tubuh kita itu tidak diserang oleh sel-sel imun ini, sel-sel imun tubuh kita ya, karena dikenali ini adalah self, ini adalah jaringan kita. Ketika terjadi kesalahan pengenalan, maka ada disease yang kita sebut dengan autoimun, di mana sel-sel radang kita menyerang tubuh kita sendiri. Instead of seharusnya fungsinya adalah mengenal agen asing yang ada yang bukan bagian dari kita, diri kita yang berpotensi berbahaya ya. Nah, kesalahan pengenalan itu yang kemudian kita sebut dengan autoimun ya, respon imun yang menyerang diri kita sendiri. Normalnya tidak terjadi karena ada proses ini ya, di mana sel T ini, limfosit T ini dia disekolahkan dulu di timus ya, diajari yang mana ini low self, ini non self. Ini pemahaman secara umum ya, aja ya. Kalau mau detailnya, ini satu chapter sendiri. Kita memahami sel T kita jadi paham bahwa, oh ini yang kita serang, ini yang bukan gitu, di situ. Nah, limfosit T yang teraktivasi dapat berdiferensiasi menjadi sel T sitotoksik, sel T helper maupun sel T regulator ya. Kalau kita lihat di sini, ini prosesnya ya, yang tadi proses pembentukannya lymphoid progenitor cells itu di bone marrow ya, diferensiasinya, tapi proses maturasinya terjadi di timus. Di sini, dikenalkan antara self, non-self, dan self ya. Kemudian dia dirilis jadi T-lymphocyte, dia punya kemampuan migrasi ke peripheral lymphoid tissue, atau dia bisa dibawa ke jaringan yang lain ya, ketika dia menjadi activated di
limfosit. Kemudian yang lain selain T limfosit itu ada B limfosit, limfosit B ya, yang berperan terkait dengan humoral immunity ya. Humoral itu artinya dia humoral itu apa ya, Dek, ya? Terlarut ya, artinya terlarut. Ya, karena dia disebut terlarut karena dia mempunyai kemampuan untuk menghasilkan antibodi. Antibodi inilah yang menyebabkan dia disebut dengan humoral immunity ya. Antibodi ini kan yang dia terlarut ya di plasma darah kita ya. Karena itu dia disebut dengan plasma cell. Jadi ada dua jenis respon imun, yaitu cell-mediated immunity yang terutama diperankan oleh limfosit T dan humoral immunity yang terutama diperankan oleh limfosit B yang punya kemampuan untuk merilis antibodi. Ya. Oke. Limfosit ini ada kelas-kelasnya. Ada T helper ya, terutama sel T ya. T itu ada T helper 1, T helper 2, dan T helper 17 ya, atau kita sebut ini ya, T1, T2, TH1, TH2, TH17. Kemudian ada T sitolitik, ada B cells yang tadi, ada Treg atau T regulator yang perannya terkait supresi T cell dan B cells activation. Kemudian ada NK cell. Ini adalah kelas-kelasnya limfosit ya. Jadi kalau T helper dia fungsinya terutama terkait dengan stimulus terhadap pertumbuhan dan diferensiasi dari sel B terkait dengan humoral immunity atau terkait dengan cellular mediated immune response ya, CMI, itu dia berfungsi aktivasi terhadap makrofag berupa pelepasan sitokin. Markernya, penanda dari ketika kita di laboratorium mau ngukur, berapa sih kadar T helper-nya gitu, penandai bahwa sel T ini adalah T helper. Nah, ini penandanya ini ya, ada CD3 positif ya, CD4, ini penandanya ya. Kalau dia CD8, maka yang positif, dia T sitolitik. Ini penanda di laboratorium ya. Kalau kita mau ngukur, dia punya komponen ekspresi dari CD3 and CD8, berarti dia T sitolitik. T sitolitik ini dia terkait dengan terutama cell mediated immunity ya, imunitas seluler berupa killing of virus infected cells, jadi membunuh sel yang terinfeksi oleh virus, kemudian membunuh sel tumor ya, sel yang tidak normal pertumbuhannya, kita sebut dengan sel tumor, itu dibunuh oleh T sitolitik. Kemudian juga rejection of allograft ya. Rejeksi penolakan terhadap apa ya? Ketika donor itu ada kondisi tubuh kita mungkin melakukan rejection ya, efek sampingnya ya. Karena dia bukan bagian tubuh kita dan dikenali sebagai non-self. Saat respon rejection itu yang berperan adalah sel T ya, T sitolitik ini. Kemudian B-cell dia terkait dengan humoral immunity ya, karena fungsinya terkait produksi dari antibodi. Tadi Treg terkait suppression T cells and B cells activation, supresi dari aktivasi sel B dan sel T. Jadi tubuh kita itu selalu ada komponen yang diciptakan untuk menyeimbangkan ya. Sel yang diaktifasi itu tuh butuh disupresi
pada saatnya ya, ketika sudah berlebihan atau sudah cukup responnya, maka dia butuh disupresi. Nah, itu yang dilakukan oleh T regulator. Kemudian NK cells ya, NK cells ini terkait dengan killing dari cells yang mengalami infeksi atau tumor cells ya. Punya peran yang mirip-mirip dengan cytolytic T cells ya. Oke, ini ya, ini gambaran bagaimana masing-masing kelas ini dia punya peran yang berbeda tapi saling mendukung dan melengkapi dalam respon imun tubuh kita ya. Limfosit B contohnya, dia akan mengenali mikroba ya. Ketika dia mengenali, kemudian yang terjadi adalah pertama dia melakukan fungsi efektor ya, terkait dengan efektor functionnya dia melakukan netralisasi terhadap mikroba tersebut. Kemudian dia juga sebenarnya punya kemampuan fagositosis ya, tapi juga dia menyebabkan aktivasi dari complement activation ya. Bisa kita lihat di gambar itu. Proses fagositosisnya oleh siapa? Apakah oleh limfosit B-nya? Tidak ya, karena apa yang dilakukan? Dia merilis antibodi. Antibodi ini yang kemudian mengaktifasi sel-sel fagositosis yang gambar hijau tuh. Dengan tingginya kadar antibodi, maka dia akan menyebabkan opsonisasi, aktivasi dari makrofag yang kemudian melakukan fagositosis. Jadi kalau kita baca ini, Dek, fagositosis di sini maksudnya bukan fagositosis oleh si limfosit B-nya, tapi karena dia merilis antibodi, dia akan mengaktifkan sel-sel fagositosis. Dalam hal ini yang gambar hijau itu maksudnya adalah makrofag. Makrofagnya jadi punya kemampuan fagositosis yang lebih hebat, gitu ya. Kemudian sel T, helper T lymphocyte ya. Di sini helper T lymphocyte dia punya kemampuan untuk merilis sitokin ya. Ketika dia mengenali antigen ya, antigen yang dipresentasikan oleh antigen presenting cells ya. Dia mengenali, oh ini ada antigen nih. Yang terjadi apa? Oh, dia merilis sitokin-sitokin yang berfungsi untuk mengaktifkan sel-sel imun yang lainnya ya. Dengan sitokin tersebut terjadi rangsangan untuk terjadinya aktivasi makrofag, proses inflamasi, kemudian aktivasi dan proliferasi dari sel T maupun sel B yang lebih banyak untuk menghadapi kondisi infeksi tersebut. Kemudian sitotoksik T lymphocyte ya atau CTL ini yang warnanya biru ya. Dia dikenalkan dengan dia mengenali cells yang dia terinfeksi ya. Sel ini mengalami infeksi. Kemudian dia ketika ada infeksi, dia mempresentasikan infeksinya itu keluar deh ini ya. Infected cell expressing microbial antigen. Jadi antigennya diekspresikan nih di luar, dikenali oleh si CTL ini, dikenali oleh sitotoxic T lymphocyte, dan pengenalan ini yang kemudian menyebabkan dia rilis material degradasi untuk membunuh si sel yang terinfeksi ya, dibunuh ini selnya. Peran yang lain adalah regulatory T lymphocyte ya. Tadi fungsinya adalah supresi dari respon imun. Nih, satu sel dia sudah berproliferasi cukup banyak nih, cukup responnya biar tidak berlebihan. Regulatory T lymphocyte ini dia akan menghambat ya, membatasi jumlahnya. Karena itu dia disebut regulatory. Jadi bisa kita simpulkan bahwa respon imun itu sebenarnya respon tubuh kita terhadap suatu serangan ya dari luar, penyakit ya, atau
yang paling sering adalah kondisi infeksi, walaupun kenyataannya tidak hanya infeksi ya, kalau kalian baca paper sampai yang terbaru, kondisi lain misalnya tumor atau keganasan, itu juga melibatkan peran dari respon imun kita untuk mengenali ini sel yang sel tumor nih, ini sel yang tidak normal, dia berkembang berproliferasi secara cepat dan berlebihan. Waktunya udah habis ya? Oke, terima kasih sudah diingatkan ya. Oke ya, tidak hanya infeksi saja ya. Kemudian ada kuliah yang lain ya, Dek, ya? Ada kuliah yang lain kah sekarang? Tidak ada, dokter. Tidak ada, dokter. Tidak ada ya, ini kurang agak banyak nih. Mau dibaca sendiri kah? Baca sendiri ya? Jadi intinya udah saya jelaskan ya di awal sebenarnya. Kuliahnya udah habis, saya sudah diingatkan nih. Kalian baca ya lengkapnya. Mudah sih menurut saya dibacanya ya. Ini cuma superficial aja, jadi sistem imun itu susunan dari kumpulan sel, nggak cuma sel-sel tadi ya, tapi jaringan, molekul-molekul yang sitokin di sana, semua yang menyusun sistem pertahanan tubuh kita terhadap suatu kondisi yang menurunkan kondisi pertahanan tubuh kita ya. Responnya ada dua ya sebenarnya, ada yang innate, ada yang adaptif. Ini penting ya, nanti dibaca ya. Jadi respon imun itu ada innate, yang dia sifatnya general, selalu siap siaga. Pertama kita mengalami infeksi, dia akan berespon, itu adalah innate immunity kita. Tapi yang adaptif ini responnya akan lebih lambat, dia lebih spesialis ya. Contoh kita udah pernah terkena satu infeksi tertentu ya. Infeksi kemudian itu kita sudah punya kemampuan adaptive immunity yang lebih gitu, karena sudah bukan lagi hanya sekedar innate, kita punya sel-sel yang punya memori terhadap infeksi yang spesifik itu, sehingga responnya yang kedua dia akan lebih cepat ya, walaupun untuk pertama dia akan lebih slow responnya. Ini ya, dan responnya akan lebih kuat ya, kemampuannya akan lebih baik. Ini yang mendasari kenapa sih proses imunisasi ya, vaksinasi itu penting karena kita berusaha menciptakan adaptive immunity tidak pertama kali ya, tapi sudah kenal dan punya memori sehingga ketika ada infeksi tersebut responnya akan jauh lebih cepat. Karena si adaptive immunity ini butuh waktu ya, hitungannya sampai hari, sedangkan innate immunity ya, yang sifatnya lebih general, respon cepatnya itu waktunya cepat aja ya. Nanti ada note-nya ya, Dek, ya, bisa kalian baca sendiri note-nya tentang penjelasan ini semua. Kalian perlu tahu apa aja komponen-komponen yang masuk di innate immunity, ya, ada di sini ya. Dan yang mana sih yang masuk proses yang adaptif ya. Kalau kita lihat di sini, peran dari limfosit B dan limfosit T itu lebih ke adaptive immunity, sedangkan NK cells, dendritic cells, kemudian ada barrier berupa epitel di saluran-saluran tubuh kita ya, di saluran cerna, di urinary tract, respiratory tract, itu masuk di innate immunity. Artinya itu adalah sistem pertahanan yang general. Kemudian kalau kita lihat ada neutrofil ya yang punya kemampuan fagositosis dengan cepat, itu dia sifatnya innate immunity ya. Ini bagaimana tubuh kita melawan ketika terjadi infeksi bakteri ya, bisa kalian baca, ini berupa animasi aja ketika proses inflamasi terjadi ya, nanti kalian lihat sendiri. Bagaimana neutrofil itu dia akan digerakkan ke arah terjadinya infeksi ya, yang mengalami inflamasi itu di mana dia akan punya kemampuan migrasi ya.
kemudian melakukan fagositosis. Ini dia sifatnya innate ya. Kemudian ada yang adaptif, tadi sudah sempat saya singgung ya, ada humoral, ada cell mediated immunity. Humoral tadi terkait dengan pelepasan antibodi ya, yang dia terlarut ya, humoral itu sebenarnya terlarut ya di sirkulasi. Kemudian cell mediated artinya dia diperantarai oleh T limfosit ya, dan juga makrofag. Prosesnya tadi udah sih di awal tadi sudah saya jelaskan ya. Ini bagaimana cell mediated immune response tadi saya juga sudah jelaskan ya. Ketika dia dikenali mikroba itu, dia difagositosis ya. Kalau kalian lihat dia masuk nih ke APC ya, ke antigen presenting cells. Di sini dia gunakan dendritic cell ya sebagai EPC-nya. Dia mempresentasikan ini, dia habis makan si ungu-ungu nih, si mikrobanya, dia presentasikan antigen dari mikroba ini, ya. Kemudian dikenali oleh T helper 2 ya. Dia kenali, dia kenali, kemudian dia akan mengaktifkan si T helper 2 ini, dia akan mengaktifkan si B cell. Sel B yang aktif, sel B yang aktif, dia akan menghasilkan antibodi ya. Sel B kan tadi perannya sekresi antibodi ya. Antibodi, dia akan merilis antibodi yang kemudian mempunyai kemampuan untuk mengaktifkan respon imun yang lain ya, sel-sel yang lain ya. Ini adalah humoral immunity ya. Nanti kalian baca sendiri ulang ya, Dik ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya. Oke. Saya akhiri, terima kasih. Saya taruh di chat box ya. Ini saya sudah diingatkan soal waktunya udah habis dari tadi ya. Mohon maaf ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh dikirim email ke saya. Email saya sudah saya cantumkan di, oh ini direct message ya. Bentar, everyone. Tadi yang menghubungi saya siapa, Dek? Anindya ini. Tahu nggak? Yang mengingatkan dok waktunya sudah habis. Ini Anindya ya. Anindya. Iya, saya dokter. Oh, oke. Dek, nanti aku WA kamu ya. Kalau aku udah bikinkan presensinya. Tolong diingatkan ke teman-temannya ya. Oke, itu email saya. Silahkan kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut atau tanya lebih lanjut. Saya rasa hari ini pelajarannya yang disampaikan superficial sekali ya. Kalian bisa baca-baca sendiri kalau ada ketertarikan terkait bidang imunologi atau hematologi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Terima kasih dokter. Cinta, cinta.